Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Apakah sahabat pernah mengalami frustasi saat tanaman tomat yang sahabat rawat dengan susah payah tiba-tiba mengalami masalah busuk pada bagian bawah buah? Ya, gejala tersebut disebut sebagai blossom end rot. Dan dalam video ini kami akan membahas penyebabnya serta cara mengendalikannya. Blossom end rot atau ber seringkali membuat petani kecewa karena kerugian yang ditimbulkannya. Namun yang perlu kita ketahui, ini bukanlah serangan jamur atau bakteri, melainkan masalah fisiologis. Jadi, mengapa ber bisa terjadi? Ini terkait dengan cuaca yang tidak menentu, di mana hujan dan panas bergantian secara cepat. Ketika air hujan membasahi tanaman tomat, kemudian terik matahari membuat buah kekurangan air dengan cepat. Area bawah buah menjadi rentan mengalami kelembapan berlebih. Tapi jangan khawatir, kami punya solusi untuk sahabat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, sahabat bisa mengurangi resiko ber pada tanaman tomat sahabat. Mulai dari memastikan tanaman mendapat cukup kalsium, mengantisipasi hujan malam dengan penyemprotan mineral pelindung, hingga menghindari penggunaan pupuk daun yang bersifat asam. Jadi, mari bersama-sama memahami lebih dalam tentang blossom end rot dan cara mengendalikannya. Ikuti terus video ini untuk informasi yang lebih lengkap. Tentulah ada perasaan nyesek manakala tanaman tomat yang telah kita pelihara dari kecil, waktu saatnya berbuah tiba-tiba mengalami masalah busuk pantat buah. Gejala ini disebut blossom end rot atau ber. Sepintas, bagian bawah tomat terlihat seperti terkena serangan jamur atau bakteri. Bisa terjadi pada buah muda maupun masak. Namun sebenarnya gejala busuk pantat buah atau blossom end rot itu merupakan masalah fisiologis dan tidak ada kaitannya dengan infeksi patogen. Memang ada kalanya ditemukan bercak-bercak khas serangan jamur, tetapi itu merupakan masalah sekunder atau ikut-ikutan saja, di mana sel-sel buah yang telah mati dimanfaatkan oleh jamur patogen untuk tumbuh. Dari pengalaman rekan-rekan petani, kerugian yang ditimbulkan akibat ber ini bervariasi antara 10% hingga 30%. Gejala diawali adanya bercak berwarna gelap pada ujung buah. Selanjutnya, berkembang menjadi semacam cekungan coklat kehitaman. Ujung buah akan mengkerut, bentuknya pipih dan daging buah dalam setiap dompolan menjadi rusak basah atau busuk atau mengering. Gejala ber biasanya muncul di saat awal-awal musim hujan maupun menjelang akhir musim hujan, di mana intensitas hujan tidak terlalu tinggi. Buah yang terserang sudah pasti akan rusak. Akan lebih menyedihkan jika terlambat atau salah penanganan. Mengira itu adalah gejala serangan penyakit akibat patogen sehingga kita terlanjur menggunakan pestisida. Namun gejala tak kunjung mereda, malahan semakin parah. Ber seringkali dikaitkan dengan kekurangan unsur kalsium atau Ca. Pendapat ini benar, akan tetapi defisiensi kalsium bukan satu-satunya faktor penyebab ber. Untuk lebih memahaminya, kita bahas lebih detail tentang penyebab ber ini. Ber paling berpotensi terjadi di saat cuaca hujan dan panas silih berganti. Kronologinya munculnya ber sebagai berikut. Yang pertama, ketika hujan turun, air membasahi seluruh tubuh tanaman tomat tak terkecuali buah. Yang kedua, ketika hujan reda, sisa-sisa air yang membasahi buah
luruh ke bagian bawah buah oleh gaya gravitasi. Yang ketiga, air mengumpul di bagian pantat buah yang kebetulan merupakan area yang paling lunak dan kulitnya tipis. Yang keempat, kulit buah di bagian bawah menjadi turgid atau terisi air. Jika berlangsung lama, maka sel-selnya akan mengalami lisis, yaitu kerusakan sel yang salah satu penyebabnya karena sel terlalu kenyang oleh air, menjadi lebih lunak dan mulai membusuk. Yang kelima, di saat cuaca panas, kadar air dalam sel-sel di area pantat buah akan berkurang dengan cepat, kemudian mengering, menyebabkan pantat buah keriput, warnanya lebih gelap, dan terjadilah ber. Selain guyuran air hujan, penyemprotan pupuk daun atau pestisida yang pH-nya terlalu asam dengan volume semprot berlebihan juga bisa menyebabkan ber. Bahan aktif pestisida maupun unsur hara pupuk daun yang larut dalam air tidak diserap atau sangat sedikit diserap oleh buah. Air larutan pupuk daun atau pestisida yang luruh dan terakumulasi di pantat buah jika terpapar cuaca panas akan bertambah pekat atau hipertonis, atau mengering dan menyebabkan kulit buah mengalami plasmolisis, yaitu terserapnya cairan sel keluar. Ber yang disebabkan oleh plasmolisis, cirinya bagian pantat buah mengering, cekung, dan lebih kaku. Sebelum terlambat, sebaiknya ber ini dicegah dan diminimalisir dengan serangkaian cara terpadu. Di antaranya, yang pertama, mencukupi unsur kalsium atau Ca pada saat olah tanah dengan penaburan dolomit. Unsur Ca berperan dalam pembentukan dinding sel. Terpenuhinya kebutuhan unsur Ca membuat tanaman lebih kokoh, dinding sel, batang, dan buah lebih tebal dan kuat. Yang kedua, saat tanaman mulai berbuah, waspadai hujan yang turun malam hari di mana cuaca keesokan harinya berpotensi panas dan terik. Biasanya terjadi saat awal musim hujan dan menjelang akhir musim hujan. Segera lakukan penyemprotan mineral pelindung klinop untuk menyerap keasaman air hujan, sekaligus mencegah terjadinya lisis. Utamakan penyemprotan di bagian bawah buah dengan nozzle menghadap ke atas. Yang ketiga, hindari penyemprotan pupuk daun yang bersifat asam hingga membuat buah kuyup, terutama yang mengandung nitrat tinggi. Pupuk daun yang disarankan untuk masa berbuah adalah Focus K yang mempunyai kisaran pH 7,5 untuk menghindari resiko terjadinya ber. Yang keempat, apabila melakukan aplikasi pestisida, sebaiknya atur volume semprot rendah hingga sedang, sehingga tanaman tidak terlalu basah kuyup. Untuk membantu perataan dan pembasahan, tambahkan surfaktan atau adjuvan Ratafol. Yang kelima, jika ber terlanjur terjadi karena terlambat melakukan upaya pencegahan, maka yang bisa kita lakukan adalah mencegah atau menghambat agar buah-buah yang masih sehat tidak ikut terkena. Penambahan unsur Ca sangat diperlukan sebagai tindakan emergensi untuk meningkatkan ketebalan dinding sel kulit buah. Kalsium yang direkomendasikan adalah black calcium yang berbentuk WP dan dilengkapi mineral kationik dan humat. Mempunyai pH 7,5 sehingga tidak dikhawatirkan menimbulkan dampak keasaman daun yang merangsang inkubasi jamur patogen. Karena merupakan gangguan fisiologis, ber memang tidak menular. Akan tetapi, tanpa penanganan yang cepat dan benar, dikhawatirkan jumlah kerusakan buah akan semakin banyak dan kerugian yang kita alami semakin besar. Upaya yang paling tepat adalah mengenali saat-saat dan kondisi paling berpotensi terjadinya ber. Kemudian, kita melakukan antisipasi sebagaimana cara yang telah dijelaskan sebelumnya.
Demikianlah informasi dari kami tentang blossom end rot dan cara mengatasinya. Semoga langkah-langkah pencegahan yang telah kami bagikan dapat membantu sahabat menghindari masalah ini di kebun sahabat. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pertanian dan kebun. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.